penonton, bertemu lagi dengan saya Juanda Pangaribuan. Beberapa waktu yang lalu saya menulis buku. Ini bukunya, judulnya Kedudukan Dosen dalam Hukum Ketenagakerjaan. Tapi di dalam buku ini sekaligus mengulas bagaimana kedudukan guru dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Pada mulanya buku ini saya tulis dilatar belakangi oleh perhatian saya terhadap praktek yang ada di pengadilan hubungan industrial, di mana sejumlah perkara yang diajukan oleh dosen dan guru pengadilan hubungan industrial selalu dieksepsi oleh pihak yayasan atau lembaga pendidikan swasta dengan mengatakan bahwa permasalahan antara yayasan dengan para guru ataupun dosen itu bukan ranah dari pengadilan hubungan industrial, tetapi sebagian mengatakan itu ranah atau kewenangan dari pengadilan tata usaha negara dan lembaga peradilan umum. Nah, menanggapi hal itu, saya kemudian terpikir untuk memberi jalan untuk bisa menjadi pedoman bagi para pihak di bidang pendidikan. Maka saya tuliskan di dalam buku ini, dan sebagai konklusinya kita mau katakan bahwa sengketa antara dosen maupun guru dengan yayasan pendidikan tempatnya bekerja, misalnya tentang pemutusan hubungan kerja antara yayasan terhadap dosen dan guru, itu penyelesaiannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang hukum ketenagakerjaan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penyelesaiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karenanya, pandangan yang mengatakan sengketa guru dosen dengan yayasan sebagai kewenangan pengadilan tata usaha negara tidak domani di dalam pengadilan hubungan industrial. Dengan kata lain, pengadilan dalam sejumlah putusan sudah mengatakan bahwa sengketa tersebut menjadi kewenangan dari pengadilan hubungan industrial atau PHI. Oleh karena itu, tidak ada persengketaan antara guru dan dosen sepanjang itu menyangkut hubungan mereka sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu, seluruh persoalan itu menjadi tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Relevan dengan itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja antara yayasan atau lembaga pendidikan swasta dengan para dosen dan guru, tentu dalam pelaksanaannya, dalam pemenuhan hak-hak, harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam konsepsi berpikir semacam itu, maka segala pelaksanaan yang harus dilakukan oleh yayasan maka harus mempedomani ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain, keharusan bagi lembaga pendidikan adalah memenuhi kebutuhan para guru atau dosen sekurang-kurangnya sama dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itulah, maka di lembaga-lembaga pendidikan swasta perlu adanya peraturan perusahaan untuk mengatur berbagai ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban antara yayasan dengan dosen maupun guru. Bahwa pada akhirnya seluruh pengakhiran hubungan kerja tentu sepanjang guru dosen tidak melakukan satu pelanggaran hukum, maka lembaga pendidikan swasta atau yayasan berkewajiban memberikan kompensasi yang setara atau sama dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak ada sengketa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai guru dan dosen yang harus masuk ke peradilan umum maupun ke peradilan tata usaha negara. Dalam konteks itulah, maka setiap gugatan yang masuk ke pengadilan hubungan industrial, sepanjang itu adalah tentang pemenuhan hak dalam hubungan kerja yang berjalan normal maupun pemenuhan hak terkait dengan pengakhiran hubungan kerja, maka itu menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial. Sejumlah pihak bercerita kepada saya masih ada gugatan yang berujung dengan eksepsi yang mengatakan bahwa pengadilan hubungan industrial tidak berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh guru atau dosen terhadap lembaga pendidikan swasta. Saudara, memang kita harus membedakan guru dan dosen swasta ini menjadi dua. Yang pertama adalah guru atau dosen
yang bekerja secara full time di lembaga atau yayasan di mana dia mengabdi sebagai pengajar. Yang kedua, ada dosen, barangkali juga ada guru yang mengabdi secara part time. Mereka tidak bekerja secara full time, tidak bekerja 7 jam dalam satu hari atau 8 jam dalam satu hari. Tetapi mereka yang bekerja secara full time setidaknya mempedomani waktu yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, bekerja 7 jam dalam satu hari atau 8 jam satu hari. Nah, terkait dengan dosen tetap inilah sesungguhnya yang absolut dilindungi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dosen maupun guru, mereka tidak beda dengan pekerja. Dosen dan guru itu adalah jenis pekerjaannya, tapi mereka kalau mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka juga adalah pekerja. Nah, sebagai pekerja, maka perlindungannya harus mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan penyelesaian sengketanya harus mengacu pada Pengadilan Hubungan Industrial. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.